Hai sahabat padukuhan, jumpa kembali bersama channel kita yang setia menemani akhir minggu Anda dengan kisah-kisah menarik diantaranya mengenai tokoh-tokoh legenda pilihan. Sahabat, membicarakan tokoh-tokoh yang melegenda terutama yang berkubang di dunia hitam di Nusantara, tentu tidak dapat lepas dari satu nama, yaitu Kusni Kasdut. Kisah ironis sesosok pejuang kemerdekaan yang teguh memperjuangkan kebebasan bangsanya dari penjajahan asing. Namun pada akhir hidupnya lebih dikenal sebagai sosok perampok legendaris yang melegenda, yang menjadi musuh bagi masyarakat. Kusni Kasdut adalah potret kompleks dari seorang pejuang yang tersesat dalam dunianya sendiri. Kusni Kasdut adalah simbol keberanian sekaligus kekecewaan. Seorang yang pernah berjuang untuk negara, namun akhirnya terpinggirkan setelah turut andil dalam memerdekakan bangsanya. Kegigihan dalam pertempuran melawan penjajahan bangsa asing berubah menjadi kegigihan dalam mempertahankan hidup yang berbenturan dengan hukum, hingga akhirnya berujung pada eksekusi mati yang menutup seluruh kisah hidupnya. Kusni Kasdut lahir bulan Desember 1929 hingga wafat 16 Februari 1980. Terlahir sebagai pemuda miskin, anak dari pasangan petani miskin bernama Wono Menjo dan Bocilik di Tulungagung, Jawa Tengah. Ia ditinggal wafat oleh ayahnya sejak berumur 5 tahun dan kemudian tinggal bersama ibunya dengan hidup yang sangat miskin. Di masa kecilnya, Kusni Kasdut berkeliaran di terminal bis Kota Malang, menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang bis yang baru datang. Ibunya hidup menderita, tinggal di daerah miskin Gang Jangkrik, Wetan Pasar Malang. Kusni tidak tahan hidup di rumah tanpa melakukan apapun selain diberi makan. Ia merasa di rumah diimpi tentang asal-usul dirinya yang ia sendiri tidak tahu. Hal itu mendesaknya untuk berontak. Tulis Saiful Rahim dalam biografi tentang Kusni, Perjalanan Hidup Kusni Kasdut, tahun 1980. Ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, Kusni muda bergabung dengan Heiho atau Tentara Pembantu. Kusni ditempatkan di Batalion Matsamura Kota Malang. Selain itu, ia juga sempat belajar sampai kelas 2 sekolah teknik, mengoperasikan senjata, mempelajari ilmu penyamaran, bertempur, menyabotase, bergerilya dengan pangkat terakhirnya adalah Jokotei. Setelah mendapat didikan militer Jepang, saat Jepang kemudian bertekuk lutut pada masa revolusi kemerdekaan, Kusni tergabung secara tidak resmi sebagai Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. BKR didirikan 4 hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Saat itu, kabar proklamasi kemerdekaan di kalangan pejuang lebih dulu tersebar. Euforia kemerdekaan sontak meluber kemana-mana. Di jalan-jalan lazim terlontar pagi kemerdekaan, tidak terkecuali di Malang, tempat Kusni berjuang sekaligus bertempat tinggal. Bung Kusni, begitu sesama laskar pejuang kemerdekaan memanggilnya, seorang pemurung pendiam yang berkulit cerah dan berkumis tipis. Pada 19 Agustus 1945, Kusni bergabung dengan laskar yang tergabung di dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di daerah Rampal, Malang. Bersama pasukan laskar tersebut, ia bergerilya hingga Surabaya menghadapi serangan pasukan sekutu dan Inggris. Setelah pasukan Inggris mundur, Laskar Rakyat membuat kelompok-kelompok sendiri. Ia memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing yang rencananya akan berebut kota Bandung. Akan tetapi, ketika sampai Madiun, Kusni justru bergabung dengan Laskar Brigade Teratai. Brigade Teratai adalah Laskar Rakyat bentukan Jenderal Mustopo yang dikenal juga
dengan pasukan setan. Anggota laskar tersebut selain terdiri dari TNI, kebanyakan berasal dari kalangan dunia hitam, seperti pencopet, perampok, germo, dan wanita panggilan. Jenderal Mustopo sengaja mengorganisir para kriminal itu dan menggunakannya sebagai pasukan tempur rahasia yang ternyata sangat efektif. Di dalam laskar ini, Kusni ditugaskan sebagai staf pertempuran ekonomi, di mana tugasnya antara lain mengambil emas dan berlian milik warga keturunan Tionghoa yang akan digunakan untuk modal perang. Kusni merasa bangga atas apa yang ia lakukan. Saat berada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Kusni menemukan meriam tentara Belanda. Ia dan warga mendorong meriam itu sejauh 20 km untuk diserahkan kepada segerombolan prajurit untuk modal melawan Belanda. Kusni Kasdut ikut berjuang di garda depan pada saat agresi militer Belanda. Beberapa kali pula ia pernah ditangkap pasukan Belanda, dipukuli, dan dijebloskan ke penjara. Ia kemudian dikenal seperti belut yang licin dan dijuluki Kancil karena selalu berhasil meloloskan diri. Namun kemudian ia kecewa berat ketika dirinya dan Laskar Brigade Teratai tidak masuk daftar sebagai pasukan TNI. Sebagai alternatif, Kusni sempat mengaku sebagai anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP di bawah Mas Isisman. Akan tetapi ia tetap saja ditolak masuk jadi anggota TNI. Ia ditolak juga karena cacat akibat luka tembak di kaki kirinya. Luka yang diperoleh saat ia memperjuangkan bangsanya. Selain itu ternyata kesatuan yang ia ikuti, baik Brigade Teratai maupun Barisan Bambu Runcing, tidak terdaftar sebagai milisi pro-republik. Pada akhirnya ia memutuskan kembali ke Rampau, Malang. Ada alasan lain di balik penolakannya. Ia menjadi korban kebijakan pemerintah yang mengadakan rasionalisasi angkatan bersenjata. Dan ia termasuk seorang di antara 500 ex-tentara pelajar yang harus berhenti. Selama 1 tahun di Rampau, ia mengurus surat pernyataan bekas pejuang. Di tempat itu juga, ia mengumpulkan uang. Uang itu dibagikan kepada keluarganya di Blitar. Sisanya digunakan Kusni untuk biaya berangkat menuju kantor Biro Rekonstruksi Nasional di Jakarta. Biro itu tempat mengurus penempatan bekas perjuang. Kembali, Kusni kecewa karena tidak mendapat pekerjaan. Ia kecewa 4 tahun ikut berjuang demi tanah air, tetapi dalam sekejap menjadi orang susah. Akhirnya kondisi tersebut membuat Kusni mengambil jalan yang berbeda. Setidaknya ada 2 versi soal alasan ini. Pertama, menurut Patrick Matanasi dalam Para Jagoan 2011, pilihan ini diambil Kusni karena merasa pemerintah Indonesia yang baru merdeka kesulitan berbuat layak ke para veteran yang berjasa, termasuk kepadanya. Kedua, sebagaimana diutarakan dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981, keputusan menjadi rakyat biasa disebabkan karena Kusni tidak lulus syarat kesehatan dan administrasi untuk menjadi TNI. Dia punya luka tembak di kaki dan tidak terdaftar dalam kesatuan resmi saat berjuang. Entah mana yang benar. Satu hal pasti, setelah perang selesai, Kusni beralih dari pejuang menjadi penjahat. Ini diambilnya karena terhimpit masalah ekonomi. Kala itu dia sudah berkeluarga dan harus putar otak mencari uang. Akibat tak punya pekerjaan, dia mengambil jalan pintas menjadi penjahat. Kusni akhirnya memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Ia bertemu dengan beberapa rekan bekas pejuang, salah satunya Subagio. Ia mengajak Kusni memeras dengan modus penculikan saudagar kaya
Mereka berhasil mendapat uang 600.000 rupiah, jumlah yang tidak kecil pada zaman itu. Uang hasil memeras kemudian dibagikan Kusni secara merata kepada sesama pejuang. Itulah aksi kejahatan pertamanya. Setelah itu, ia selalu menggunakan nama Kasdut dalam aksi kejahatan selanjutnya. Ia dijuluki Robin Hood. Hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Kusni kemudian bersama komplotan Bir Ali atau Muhammad Ali asal Cikini Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, merampok warga keturunan Arab bernama Ali Bajenet pada 1960. Ali Bajenet dirampok sore hari ketika keluar dari rumahnya di kawasan Awab Al-Hajiri atau Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kebon Siri. Bajenet tewas bersimbah darah di berondong peluru yang ditembak dari dalam mobil jeep yang dikendarai oleh Kusni. Peristiwa ini sangat menggemparkan ketika itu, karena masalah perampokan dengan membunuh korban belum banyak terjadi seperti sekarang. Ungkap sejarawan Betawi Alwi Shahab dalam tulisannya berjudul Kebon Sirih dan Kusni Kasdut 2008. Namun demikian Bir Ali yang senasib dengan Kusni Kasdut, yakni bekas pejuang 45, meregang nyawa saat aksi baku tembak dengan polisi. Bir Ali bukan hanya sahabat, ia juga adalah tangan kanan, orang kepercayaan dan pengikut setia Kusni Kasdut. Aksi nekat fenomenal komplotan Kusni Kasdut berikutnya adalah merampok perhiasan koleksi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ia dan kawanannya berhasil menggondol perhiasan emas dan 11 berlian senilai 2,5 miliar rupiah pada 30 Mei 1961. Kusni bersama rekannya, Herman, Budi dan Sumali, merampok dengan mengenakan seragam polisi. Mereka semua menenteng senjata laras panjang jenis Vickers buatan Jerman dan Jepang. Mereka mudah masuk ke dalam museum karena penjaga menyangka mereka adalah polisi yang tengah melakukan inspeksi. Herman dan Sumali mengelabui petugas jaga dengan segudang pertanyaan. Sementara itu Kusni naik ke lantai atas tempat koleksi benda-benda pusaka disimpan. Kusni bergerak cepat. Berbekal sebuah obeng besar, ia membobol lemari pajangan perhiasan kuno. Setidaknya ada 11 perhiasan berlian yang diambilnya. Kusni langsung kabur. Dua penjaga curiga dan berteriak. Akan tetapi keduanya langsung ambruk ditusuk pisau belati milik Herman dan Sumali. Komplotan itu kabur dengan mobil jeep. Di tengah jalan, mereka berpencar dan berkumpul kembali di sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kusni berusaha menjual barang hasil curiannya secara bertahap di Surabaya. Sebagian berlian dijual dengan harga Rp3.250.000 melalui perantara. Sang perantara mendapat bagian Rp250.000. Kusni mendapat bagian Rp1.000.000. Sisanya Rp2.000.000 dikirim kepada Herman dan Sumali di Jakarta. Akan tetapi ketika akan menjual sisa hasil curiannya, Kusni mengalami masalah. Perantara yang biasa membantunya ternyata sudah diawasi oleh polisi. Rupanya polisi sudah mengendus jejaknya karena Herman, Budi dan Sumali sudah tertangkap lebih dahulu. Sebagai catatan, menjual permata di masa itu sangat mudah dilacak. Atas dasar inilah, ketika Kusni hendak menjual permata, pihak kepolisian sudah selangkah lebih maju dibanding dirinya. Kusni diringkus polisi. Namun, ketika hendak dibawa ke kantor polisi setempat, Kusni kabur menumpang mobil pickup. Polisi berhamburan mengejarnya. Saat hendak turun dari pickup, kaki Kusni ditembak. Ia jatuh dan terguling hingga pingsan. Kusni akhirnya dipidana mati bagi kejahatannya membunuh anggota polisi di Semarang.
dihukum penjara seumur hidup untuk nyawa Ali Bajenet, divonis 12 tahun penjara untuk lakonnya memimpin perampokan berlian di Museum Nasional, dan diganjar 5 tahun untuk kejahatannya yang pertama, yakni menculik seorang dokter. Selama menunggu eksekusi, Kusni dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Lokwaru Malang. Kusni tercatat juga beberapa kali pindah penjara, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Tercatat sudah 8 kali Kusni kabur dari penjara. Penjara Semarang, Kalisosok Surabaya, dan Cipinang Jakarta dengan mudah diterobosnya. Pelariannya yang terakhir kali pada 10 September 1979 sekitar pukul 3 pagi. Sebenarnya pada saat itu ia sudah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto. Kapolri Letjen Awaludin Yamin saat itu segera memerintahkan semua polisi di Jawa mencari Kusni Kasdut. 1 bulan kemudian, 17 Oktober 1979, Kusni ditangkap di tempat persembunyiannya di Surabaya. Ia sempat menerjang polisi sebelum ditaklukkan aparat. Di tempat itu, polisi juga menemukan senjata Fikar dengan 50 butir peluru. Ia kemudian dijebloskan ke lapas Kalisosok Surabaya. Saat berada di sel penjara, Kusni menerima kabar penolakan gerasinya melalui keputusan Presiden nomor 32G tahun 1979 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Menjelang eksekusi mati, Kusni pasrah dan bertobat. Kusni dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama Ignatius Waluyo oleh Romo Theodorus Tandia Sukmana. Di hari-hari senggang menjelang eksekusinya, Kusni melukis gereja Katedral Jakarta. Menariknya, ia melukis dengan pelepah pisang 4 bulan setelah pelariannya yang terakhir. Kusni akhirnya menghadapi regu tembak pada 16 Februari 1980, dan lukisannya kini dipajang di sudut lantai 2 Museum Katedral Jakarta. Keinginan terakhir Kusni menjelang eksekusi oleh regu tembak adalah duduk di tengah-tengah keluarganya. Dan 9 jam sebelum diantar pergi oleh tim eksekutor, di ruang kebaktian Katolik di LP Kalisosok, Kusni Kasdut pun berkumpul dikelilingi keluarganya. Kala itu, Sunarti istri keduanya, Ninik dan Bambang anak dari istri pertama, Edi, menantu suami Ninik, dan 2 cucunya, anak Ninik, hadir menemaninya. Itulah jamuannya yang terakhir dengan capcay, mie dan ayam goreng. Tapi rupanya hanya orang yang menjelang mati itu yang dengan nikmat makan, sedangkan yang lain tertunduk tanpa mau menyentuh makanan yang dihidangkan. Kusni dieksekusi mati pada 16 Februari 1980. Eksekusi dilaksanakan dengan mulus oleh 12 orang dari regu tembak. 3 butir peluru tepat mengenai jantung, dan 5 peluru lainnya yang bersarang di perut menjadi bukti eksekusi terhadap penjahat kakap itu telah dilaksanakan. Sebelum dieksekusi, Kusni menyampaikan pesan tertulis yang menjadi wasiat terakhir. Ia menuliskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud merusak tatanan negara yang sudah ia perjuangkan. Saya dulu berjuang demi kemerdekaan, tapi setelah kemerdekaan, saya merasa seperti dilupakan. Saya hanya ingin dihargai, tulisnya. Kusni mengungkapkan bahwa keterampilannya dalam bertempur dan menyamar, yang dahulu menjadi andalannya di medan perang, justru menjadi alat untuk bertahan hidup di jalanan setelah perang usai. Pelajaran yang dipetik dari kisah Kusni Kasdut adalah kisah tentang pahlawan yang terluka, tentang idealisme yang pudar, dan tentang pencarian makna dalam hidup yang penuh dengan ketidakadilan. Ia adalah pengingat bagi kita bahwa manusia adalah makhluk kompleks dengan berbagai sisi, dan bahwa di balik setiap tindakan terdapat cerita yang perlu didengar dan dipahami. Demikian akhir kisah Kusni Kasdut ini.
seorang pahlawan saat bersama para pejuang kemerdekaan. Namun setelah melakukan aksi kriminal besar-besaran, menjelma menjadi sesosok penjahat di mata hukum, hilang sudah gelar kehormatannya. Dan sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.